65 itu. Oke. Langit dan baru yang bumi yang baru. Apa Sueb bahasa Ibrani-nya bumi yang baru, next word, dunia akan datang, apa bahasa Ibrani-nya Sueb? Olam haba. Olam haba itu ya. Itu surganya orang Yahudi ya, olam haba, the next word, dunia akan datang. Jadi apa? Ketika kita sudah dibangkitkan kembali ya, sudah mengalami kebangkitan, maka seperti kodratnya manusia, ngapain? Kawin. Manusia itu kan kodratnya apa? Beranak cuculah engkau penuhilah bumi. Adam diciptakan oleh Tuhan dengan perintah pertama, beranak cuculah engkau penuhilah bumi. Artinya apa? Di dunia akan datang nanti akan ada perkawinan seperti biasa. Cuma bedanya mana ayatnya? Kenapa? Ada ayatnya. Ada beranak cuculah engkau penuhilah bumi. Cari itu bukan, lain itu. Lah, di bumi yang kan ada kita ini. Bapak ini ngomong udah nggak pakai data, nggak ada data juga. Bang Sueb, tampilkan datanya Bang Sueb. Bumi yang lama ini, kita bicara itu bumi yang baru. Iya itu makanya the next world, dunia akan datang itu bumi yang baru itu ya. Bumi yang baru kan seperti Adam katanya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Itu kan seperti Adam katanya kan. Nah kata Bang Silvan tadi, iya seperti Adam. Adam dan Hawa. Tidak, salah itu, salah. Loh, Bang Silvan yang bilang tadi, temanmu yang Kristen yang bilang seperti Adam. Ya, kita bicara ini dalil sekarang. Anda kan menuntut tadi dalil. Narasinya kalau gitu Silvan harus menunjukkan dong. Silvan itu tugas Silvan Pak, teman Anda Kristen itu, Silvan itu. Bukan tugas kami. Menunjukkan kita dong. Itu ngawur juga itu, dia tidak tahu juga itu masa kayak Adam. Nah iya soal itu. Loh, ayatnya masih disebut ngawur. Gimana nih Bang Silvan? Bang Silvan, ayatnya ada, lu dibilang ngawur ini. Malaikat, bukan Adam, kayak malaikat dia bilang tadi. Begini Pak, maksudnya mungkin Bapak kurang memahami penjelasan saya kepada Pak Billy. Ini tujuannya kepada Pak Billy. Jadi ketika dalam Wahyu 22 itu dijelaskan tentang bumi dan langit yang baru itu kan dikonfirmasi tentang Yesaya 65 tentang janji tentang langit dan bumi yang baru. Jadi saya ini kan bilang Pak Billy bisa jelaskan itu tidak. Kalau bisa jelaskan baru kita tahu dia punya benang merahnya itu bisa dapat seperti apa yang di Wahyu, bagaimana itu maksudnya. Bukan Bapak bilang saya ngawur, ini susah juga. Bukan. Oke, Ini kalau gitu aku jelaskan. saya Pemilih pertanyakan masalah beranak cucu bisa kawin di sana, itu maksud saya. Oke, diam dulu ya. Yang cuma modal toa gereja tolong diam dulu. Pak Guru mau ngomong. Sudah? Silakan. Saya bawa data ya, bukan toa gereja. Silakan Bang Sueb. Bentar. Yang cuma modal toa gereja tolong diam ya. Tenggorokannya digembok dulu nak. Ya. Biar enggak tipas. Bang Rep, maksudnya ini siapa yang begini? Siapa yang modal tua gereja ini? Ya enggak tahu lah. Kalau terlibat itu aja. Karena saya juga bicara dari sini, kalau bicara tidak tahu ini kan berarti ini kan framing. Udah ya, pokoknya tersinggung terlibat itu aja. Titik. Masalah terlibat. Sekarang dasar Bang saya bilang yang tersinggung. Coba diam dulu nak. Diam dulu nak. Ya, diam dulu. Bang Seli, kalau kau tersinggung, kau terlibat. Bang Silvan sudah dulu. Coba diam dulu. Kita lagi belajar. Diam dulu nak, ya. Diam dulu. Tenggorokannya digembok dulu nak. Makanya saya diam. Tenggorokan diganjal pakai sendok nih. Tenggorokan diganjal pakai sendok, ada sendok. Saya sekolah tidak pernah ada tenggorokan yang diganjal dengan sendok, Pak. ويا Elohim الموسى كتمر البني إسرائيل هشم إلهي أبو تيخم إلهي أبراهام إلهي يتخاك إلهي يعقوب سلاخان إلهيم جسمي لعلم وزاز يخري ledor berfirmanlah Elohim kepada Nabi Musa alaihissalam, beginilah engkau harus katakan kepada Bani Israel, Allah adalah sesembahan nenek moyang kalian, ilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ilahnya Nabi Ishak alaihissalam, dan ilah Nabi Yakub alaihissalam. Telah mengutus aku untuk kalian, itu namaku yang kekal. Wazazikri ledor, itulah harus kalian ingat sampai ke generasi-generasi dan keturunan-keturunanmu. Nah, ayat ini berkorelasi langsung dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-136, 136, sorry. Qul amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa hasbati
wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahum muslimun. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, amru ennoha aminu bi Allah uvima syaurat elainuha Quran uvima syaurat el Abraham wa Ismail wa Yitzhak wa Yakov wa Hashbetim wa asyir niten le Moshe ule Yeshua wa asyir niten le Nabiim meribonam en eino mafdilim benehem muslimim ya, bukan Kristianos dan Antiochia spermatos samentos muslimim mitmisarim eno le Allah. Mission complete di sini ya. Dalam Targum Rabbi Sedegaon kalau kita lihat dalam Sefer Shemot perek salos pasuk Khames Esre ya, terjemahkan sendiri, saya nggak terjemahkan, kalau nggak tahu ya dari tamu ten, mohon maaf ya. Ini bicara Kalau soal surga atau apa ini? Hah? Ini Kenapa? saudara bahas Oke. surga atau bahas apa? Oke, Bos, ya. Jadi itu tidak tahu Bung saya Tunggu tidak- dulu, tunggu dulu. Bung Soeb Diam dulu, bahas diam dulu, apa? Bung diam dulu. Soeb. Itu bagaimana? Diam dulu nak, guru lagi ngomong ya. Ya, Ya, Guru yang Soeb. ada kaitannya lah. Yang ada kaitan dengan kebangkitan dan surga itu. Tunggu dulu, nanti baru ke sana ya. Nah, ini merupakan titik temu antara Judaism dan Islam ya. Tadi kan bilang Tuhannya orang Islam dengan Yahudi nggak sama kan? Nah, kasih kalau ya kalian sini ya. Nanti baru kita ke surga. Gampang itu mah. Nah ini. Wa qala lahu aidan qada kullu li bani Israil amla ilahu abaikum ilahu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ba'athani ilaikum hadza ismi ila dhahri wa hadza dzikri ila jilin wa ajyali. Ya, amla ilahu abaikum Hashim ilahi avutaikhem Adonai ilahi avutaikhem amla ilahu abaikum. Clear di sini. Ya. Nah, tadi menyinggung terkait dengan surganya orang Islam. Artinya, yang ada artinya, jadi biar tahu bahasa Indonesianya mereka. Sudah lanjut saja. Soeb lanjut. Nah, kita lihat di sini. Dalam Matius pasal ke-21 nomor punggung yang ke-31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang kata Yesus yang terakhir. Titik 2 pembuka kata Yesus kepada mereka. Ini yang ngomong Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Ada perempuan Terus, Sunda di lanjut. situ ya. Lanjut. Wah, Baca ayat Kita lihat dalam original selanjutnya. teksnya. Enggak, itu Baca fungsinya ayat perempuan. selanjutnya. Jangan satu situ saja. Lanjut. Nah, terus itu Perempuan Tunggu dulu. Dulu original. Tahu, Tunggu dulu. itu jablay di surga Woi, buat kucu, apa tunggu itu? dulu. F. Itu Ya. itu jablay buat apa di surga? Apakah buat di kersak-kersak? Nah, nanti baru kita ke sana. Kita ke sana. Tis ekton duo poiesen to telema to patros legosin hauto ho protos legei hautois ho yesaus hamen lego humin hoti hoi telonai kai ai pornai. Telan itu. Proagosin humas eisten basilean tauteo. Nah, pornai, perempuan-perempuan yang pornai. Seperti apa itu perempuan-perempuan yang pornai? Nah, kita lihat di sini. Kalau baca ayat itu lanjut. Jangan satu ayat saja, bro. Tunggu dulu ya, kok ke Tante Waria kali. Matius pasal 1 nomor 31 ya, dikatakan di sini. Soeb. Properly a prostitute, a harlot, seorang PLC, pelacur ya, seorang wanita pelacur ya. One who yields herself to the defilement for the sake of gain ya. Seorang wanita pelacur yang melakukan hubungan yang menjual tubuhnya untuk keperluan Resek-resek. Nah, in the New Testament, universally any woman indulging in lawful sexual intercourse, whether for gain or for lust. Wanita manapun yang melakukan hubungan kresek-kresek yang melanggar hukum, baik demi keuntungan ataupun nafsu untuk melaksanakan dan kresek-kresek. Pada Matius pasal ke-21 nomor 31. Dalam Web. data. Pertanyaannya lu udah punya kresek-kresek belum? Enggak, Kalau baca Alkitab, gitu ya. Kalau baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat. Baca Jadi di cerita dalam kerajaan Theosnya tentang orang Kristen itu perumpamaan dipenuhi atau oleh tidak. perempuan-perempuan yang melakukan hubungan kresek-kresek yang suka menjual tubuhnya ya, demi mencari Ini, saudara, sebuah keuntungan, saudara. apalagi kalau bukan LT. Ya, Gitu kita ya, dengar dulu ulangi, penjelasan Kalau Bapak kita Anoma. membaca Alkitab, jangan
Oke, Modalnya itu modal bahasa, tidak perlu. Kita tidak oke, butuh Pak. modal Itu bahasa. Begini Pak Ono mah, begini Pak Ono Ada mah. data, ada Dalam data, Al-Quran jangan itu, jangan yang kejam-kejam, ada selanjutnya data. gitu, Bang. Biar nggak bising. Atu. Nah, dikasih ayat selanjutnya katanya kan nggak boleh sepenggal. Nah, jadi biar clear gitu loh. Ya, Nah, Bang Billy bisa oke. menjelaskan sedikit Bang Billy tentang yang tadi Bang Billy katakan di dalam Taurat itu ada perak, ada emas, ada mutiara. Jadi saya mau sampaikan juga ayat ini tentang dalam Al-Quran itu ada juga yang seperti itu. soal surga. Tidak apa-apa sih berdekat sebentar Bang Billy ya. Oh harus dong. Kita Tidak kan merindukan surga. Jadi kita paling tidak kita punya bayangan betapa indahnya surga itu. Bukan surga ada dunia 6 ya. ayat lah Bang Billy saya sampaikannya. Langsung aja terjemahannya di surat Al-Kahfi ayat 31. Di situ dikatakan mereka itulah yang akan memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka diberikan perhiasan gelang-gelang yaitu apa? Emas. Seperti ada juga dalam surga yang tadi yang Bang Billy katakan itu. Dan mereka berpakai baju hijau dari sutra yang tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan mangkat itu. Karena di atas dipan-dipan yang indah itulah sebagai pahala bagi dan tempat istirahat. Dan di ayat Al-Hajj tadi ya ada tadi emasnya sudah ada tadi kayak Bang Billy katakan di surga tadi itu ada emas. Coba di surat Betul. di Jadi surat Al-Zukhruf lagi ayat 35 dan kami makanya ini membuat saya mau belajar Quran nih. Saya mau belajar Quran. Nanti kemarin saya udah lihat itu di Gramedia ada kata gini. Sesungguhnya seorang orang-orang yang beriman, orang Yahudi, loh, kok ada tulisan orang Yahudi beriman? Wah, berarti kan ini menarik ini Al-Quran. Tadi kemarin saya baca itu, soal itu. Makanya ntar saya mau minta Al-Quran nih sama pacar saya. Nanti aku kasih yang Ibraninya nanti. Ada Ibrani sama aku. Enggak, ada jadi Al-Quran. lanjutkan nih Bang Billy, Ada lanjutkan nih. Al-Quran, ada Al-Quran tuh ada warna-warnanya, terus ada kayak, jadi setiap kata ada warna, terus merujuk ke grammarnya kayak gitu-gitu. Ya Lanjut, Bang Billy. sekalian pilih masuk Islam saja toh. Apa? Kan? Oke. Masuk Islam aja. Nah, gampang kan asyhadu ilaha illallah, asyhadu anna Musa nabiullah. Bang Billy lanjut ya. Emas sudah Bang Billy ya. Saya lanjut Ya. teman ya, lanjut dulu. Yang itu lagi kita ke mutiara lagi. Tadi Bang Billy mengatakan tadi di surga juga ada tuh mutiara. Di dalam Quran juga ada. Nah, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, dan di sana mereka diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dari pakaian mereka dari sutra. Nah, itu ada juga mutiara Bang Billy seperti Bang Billy katakan tadi kan. Betul. Surga itu. Perak lagi Bang Billy ya, perak lagi. Tadi Bang Billy mengatakan ada perak juga kan di surga tadi. Ya. Di sini lagi kita baca di surat Al-Insan ini. Mereka dipakaikan sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang-gelang yang terbuat dari perak. Ada juga Bang Billy. Jadi yang Bang Billy katakan tadi ada mutiara, emas, perak ya di surga Islam juga seperti itu. Nah ini di surga Kristen ini ada nggak seperti itu tuh? Kita pertanyakan juga tuh. Banyak surga itu banyak. Baik. Bang Billy izin saya menambahkan mungkin ada sesuatu yang mengganjal ya dari mereka ini karena tidak paham surga itu versi Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paham tentang kebahagiaan impian-impian hamba-hambanya. Seperti halnya dikutip dalam ayat Ar-Ra'd. Saya bawa ayat ya, Pak Onoma ya. Ayat 23. Yaitu surga Adni yang mereka yaitu surga Eden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Jadi dari versi surga menurut Islam itu bahwasanya istri pun ikut dengan kita. Kemudian ada kesan di sana itu pesta esek-esek. Itu salah Pak Onom. Kenapa? Karena bidadari itu sesuatu yang belum tersentuh dan belum terciptakan. Jadi ketika misalnya Pak Onom di surga, kemudian meminta kepada Allah bidadari, baru diberikan bidadari itu diciptakan seketika Pak. Suci bersih bidadari itu. Terus yang Itu tadi gimana versi Islam. 31 gimana perempuan? Jadi
Jadi Jadi Islam bukan itu perempuan bersundal, Pak. ikut Pak, istri apa? anak bapaknya gitu. Cucu-cucunya pun ikut dalam Bahaya, dalam bahaya. Nah itu, Ya, betul. siap. Ya, Bukan sekarang kita bukan kembali lagi bersundal, tuh. pesundal Kenapa di katanya. surganya Wanita-wanita Kristen ada purnai. perempuan sundal? Itu kenapa itu? Oke, saya jelaskan, Wanita-wanita purnai menjual Jadi tubuhnya, cuy. begini, Soeb, bisa kau jahit juga sekarang mulutmu. Oke, sekarang Hah? Kau jahit dulu tenggorokanmu itu, kau udah tua, umat terjemahan hidup lagi gak ada guna kau. Bang Uno Gue mah dimarahin. Ya, sabar dulu, sabar. suaranya itu agak dekat coba Ya. suara. Oke. Oke, saya jelaskan ya begini. Oke. Jadi tadi yang Matius 21 ayat 31 itu kalau kita lihat perikop di situ perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi ayat 28 sampai 32 di situ dijelaskan tentang perumpamaan. Oke, kalau sudah tahu perumpamaan, kita tidak perlu jelaskan lagi. Makanya kalau baca dari ayat 28 situ sampai 32 biar lebih jelas di situ. Iya, Kita coba perlu bacakan dulu. jelaskan. Ya, korelasinya gimana ini? Korelasinya apa, Bang? Ini saya bingung. Nanti kalau kita sudah baca semua baru nanti kita bisa lihat di situ. Lu, orang disuruh baca gimana sih? Kan Anda gini loh, Ini Anda kan mau menerangkan, Anda yang bacakanlah. Jadi kita tahu. Ya udah. Nanti kalau kalian sudah baca semua, kita kalian tahu, akan kita paham. tahu. Kan itu. Oke. Jadi begini maksud saya begini. Nah, Jadi yang tadi si siapa ini Sueb apa apa itu? Ya. Jadi saudara Sueb berkata di sini di 31 tadi bacakan situ. Artinya kalau kamu tidak lebih suci seperti itu ya. Jadi saya akan bacakan dari atas. oh langsung artinya. Kalau di mana-mana debat ayat itu ayatnya dibacakan dulu. Ini masa langsung artinya. Bacakan dulu ayatnya artinya gitu. Oke, iya saya bacakan. Tenang ya. Nah, Dari ayat 28 situ. Tetapi apakah pendapatmu? Ini tulisan merah semua, berarti ini kata Yesus ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Berarti ini hanya kata-kata saja. Terus ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Terus ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi di sini sudah jelas sekali. Ini ayat sudah jelas sekali kalau kita baca. iya itu Siapa terutama di yang bagian ayatnya dengan tadi. Anak pertama. Ya. Di akhirnya tadi kan dan maka para perempuan-perempuan sundal itu berarti itu memang ada tokohnya bukan perumpamaan. Orang-orang perempuan sundal itu yang percaya kepada Yesus selamat. Bukan. Coba baca akhirnya tadi. Itu perumpamaan. Oke, sekarang perempuan sundal atau jabla itu diperumpamakan seperti apa? Apa asli dari perumpamaan itu? Kan setiap perumpamaan itu ada aslinya. Maksudnya apa? Jabla itu, perek. Jadi begini Billy. Saya ini kan sebenarnya kan bukan latar belakang pendeta. Artinya ada tafsiran-tafsiran yang memang sudah nyatakan, tapi ini saya tafsir secara awam ya. Ini tafsir. Nah, ya. Gimana Ya, tuh? jadi Posisi menurut- perek di dalam Ntar aku tanggapi ya. Ya, jadi begini. Lanjut. Artinya begini. Jadi perempuan sundal, orang-orang ini kan dianggap ini kan orang yang jijik pada zaman itu, zaman
zaman itu ya, zaman Yesus lah. Ya, sampai sekarang. Jadi Sekarang juga Pak, sampai sekarang juga. Ya udah terus. ya Terus. jangan begitulah. Saya jelaskan dari konteks ayat inilah zaman itu. Ya. Diam dulu, ntar dia marah loh. Jangan begitu teman-teman. Diam dulu. Ya, lanjut. Bukan marah, Jangan maksudnya ini saya dipotong. cerita Jangan dipotong. dari Jangan dipotong. konteks Biar zaman Mas itu. jelasin. Ya, lanjut Pak Pendeta. Maksudnya pada saat itu kan bangsa Yahudi atau ya bangsa Yahudi. Mereka kan menganggap orang-orang ini kan orang-orang yang memang jijik, bukan ya seperti itu ya. Sehingga Siapa yang jijik? Yang jijik siapa, Pak? bagaimana? Yang jijik itu siapa? Orang Kristen kah atau orang Yahudi kah? Nah, ini kan Yesus kan mengajar sama bangsa Yahudi. Ini konteksnya Nah, bukan yang sama disebut orang Kristen. yang disebut jijik itu siapa? Orang Yahudi kah? Iya kan begini sudah. Kalau kita melihat cerita Yesus, Nah, Tuhan Yesus ini kan dalam cerita Alkitab itu ada perempuan wanita itu dia menyeka dengan kaki Yesus. Ya kan? berarti pelacurnya itu Maria Magdalena. Wah, Bisa dengar kan? pas. Udah. Saya Terbuka tahu. tuh, Saya udah paham kami Pak. Bisa dengar. Dia kan? membela Magdalena itu. Pas. Siapa bilang Maria Magdalena? Siapa bilang Maria Magdalena itu? Mana dalilnya? Mana coba? Maria Magdalena kan pelacur. Mana ayatnya? Awas ya, kamu punya kata-kata itu bisa tanggung jawab tuh sama Tuhan. Coba jadi Kalau ada manusia gimana? tuh coba yang baik lah. Jangan Kalau ada kau masuk Islam ya. Begini. Coba orang Islam nggak terima, usahakan Anda paham dulu. Saya lagi jelaskan. Anda Iya, jangan udah ribut, tahu kita kita menghargai. arahnya Yesus itu kepada Maria Magdalena. Semua juga tahu tuh di sini. Terserah, itu kan anggapan Anda. Bukan Juga kan Anda. tidak membahas kitab Semua. Anda juga. Loh, kitab saya enak aja. Kitab Perjanjian Baru bukan kitab saya. Makanya, Kasihan kalau kali bukan ngeliat kitab ini. Anda, kalau bukan kitab Anda dengar saja. Masa kok Anda langsung to the point? Lah, Aduh. Tuhanmu nggak pernah pakai kitab Perjanjian Baru. Gimana sih? Nah, ini kan sudah lari-lari kan? Ya Orang coba mau jelaskan sudah lari-lari. Lukas 7 ayat 38 F. Lukas Lukas 6:38. 7, Oke, 38. siap. Nah, lu. Mantap. Lukas 7 nomor 38. Oh, data nih baru nih. Gitu kalau debat. Nah, sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Terus mana Maria Magdalena-nya mana? Itu Maria Magdalena, Om. Kurang ajar kamu. Tertulis Sebenarnya saya itu malas sih mau marah-marah Anda. Anda sudah dewasa juga. Jangan marah-marah. Dari tadi juga kita nggak ada yang marah-marah. Cuman Nggak situ boleh aja marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Katanya kasih. Ini kasih marah-marah ini. Bukan. Yang marah-marah kan situ aja. Sini nggak marah-marah. Jangan menyebarkan hoax di sini. Tidak boleh. Loh, justru yang menyebarkan hoax Nanti, itu, yang menyebarkan hoax itu kalian. Orang Tuhan Iya. kok manusia. Itu hoax terbesar. Lebih rusak lagi Anda itu mau menyamakan Yahudi dengan Islam. Aduh, kurang ajar Anda ini Yahudi. Wah, Pak Onoma, Gina. saya wajib iman kepada Taurat, Pak Onoma, bukan menyamakan Pak Onom. Bilang Aduh ya aja, saya itu Allah. Muslim, Billy. Bilang saja saya itu Muslim. Jangan ngaku-ngaku Yahudi. Iya, memang saya itu muslimun. Apa artinya muslimun? Submitted to God. Terserahlah. Cuma Anda saja mau angkat-angkat itu ala bangsa lain itu. Cuma Anda saja. Muslim itu apa? Bahasa Yahudi, bahasa Bile.
kami Islam tuh Pak, Halo. beriman. Kami itu Waalaikumsalam, diwajibkan Billy. untuk mempercayai Assalamualaikum Bun. yaitu Taurat, Injil, Bunga tapi bukan bunga. Bible ya. Bible lain Pak ya, Lir. Ya, Injil kan bukan Bible. Bi, Eh, aku boleh ngomong nggak? Ya, Nah, silakan. silakan Bun. Iya, itu yang di Lukas itu yang tadi Pak, karena adat Yahudi itu kan kita tidak boleh menyentuh bukan muhrim kita kalau belum menikah. Tapi kenapa perempuan itu Shomer menyentuh Nagia. Yesus? Gitu loh. Iya, itu namanya Shomer Nagia. Ada dalam kitab Yesaya itu soal Shomer Nagia. Itu nggak Menahan untuk boleh. tidak bersentuhan. Nggak Gitu boleh loh. itu. Tapi kenapa perempuan itu bisa mencium Yesus? Gitu loh. Bune, istriku. Gitu. Coba cep, tag aslinya F. Bune. Oke. Bahasa aslinya dong. Oke, Ya siap. kita hargailah Muslim dan Yahudi kan musuh kita Kristen. Tidak Bukan, masalah. Bang. Kita Loh, tertawa Syekh, saja. jangan gitu deh. Yang bilang berarti yang membuka permusuhan kalian ya, bukan kita loh. Mohon maaf Pak Aki Billy, mohon maaf. Yahudi dengan Muslim itu kan memang musuh kita dari dulu. Aduh, Ya, jangan berarti Bapak ikut siapa kalau kayak gitu, Pak? Begini Pak Aki Billy, kita kan sedang mempelajari kitab Taurat. Pak Onoma tiba-tiba masuk dengan Bibelnya. Ini aneh ini. Saya dari tadi nggak memaksakan Al-Quran Pak Onoma. Karena ini room Aki Billy. Kita ada di sini itu untuk belajar Taurat Pak Onoma. Bukan untuk memperdebatkan kita masing-masing. Kalau Pak Onoma merasa kitab dasarnya dari Taurat, kenapa jadi Pak Onoma yang lebih tahu dari Aki Billy? Dan kita pun nggak memaksakan Al-Quran masuk ke Aki Billy. Tidak. Nah kamu pun juga nggak usah memaksakan Bibel kamu kepada Aki Billy. Begitu loh. Gimana sih? Kita mau sama-samakan itu urusan Anda berdua. Tapi Bukan sama-samakan, kita ada ayatnya Bang. Kamu ini. terserah. Kamu tahu nggak Onom dalam bahasa Sanskerta? Buaya. Ganti namamu itu. nggak menyamakan Bang dari tadi itu. Karena Ya, Muhammad ada di Taurat kok memang. Muhammad ada di Taurat. di dalam Islam sendiri itu memang disuruh mengimani. Ya. Gitu loh. Dan Dari kata ajaran Muhammad Musa. memang ada di kitab perjanjian lama ada. Kita nggak perlu ada nama Muhammad dalam Taurat. Kita nggak perlu Pak. Kita nggak bahas itu. Nggak perlu. Loh, kok kamu ketawa? Kamu ketawain kitab saya, kitab Bang Billy kamu? Ini kan lucu kamu Dia itu. ini Pak Anoman ini jiwanya sudah terguncang, kadang ketawa, kadang marah, itu sudah terguncang jiwanya. Ya aneh loh Bang Billy, aneh banget. Saya nggak paham saya. Kenapa ya Bible dia dipaksakan? Orang nggak gitu loh. musuhan, dia suruh musuhan. Masya Allah. Aneh saya dari tadi perhatikan narasinya. Kristen, Anda berdua mau menyerang Kristen. Back to topic, please. Oke, baik. Sorry Bunda Baby. Ya, sorry Bunda Baby. Oke, Maaf. di Lukas 38 ya. Ya, kita Kristen tidak heran ya Anda berdua Gak bermusuhan usah dengan banyak tadi. Pak, udah Pak, kita cuma mau untuk itu yang belajar Bapak. Kalau nggak turun aja Pak sarapan di sana Bapak ya. Tidak, kalau mau Ya. bahas perjanjian lama, jangan bahas perjanjian baru. Ih, Bahas perjanjian baru siapa? Ya. Lucu kau. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Sorry. Alhamdulillah ya rahmatullah. Dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, di sini pada nomor 37 ada kata perempuan. Kita lihat ya. Kai idogune ente polei etis en amartolos epignosa ya hoti anakeitai ente oikia tau pari sayo komisasa alabastron muro. Nah, ada kata gune ya. Gune artinya apa? Mari kita lihat sambil pegangan ten supaya nggak tipes gitu. Oke. Ya, mana Maria Magdalena mana?
Maria Magdalena mana? Tunggu dulu. Nggak Sabar, boleh Pak, marah, nggak sabar. boleh marah ya. Sabar ya, Pak. Ntar kalau Bukan marah, nanti bukan marah nanti kita kan? ke posyandu, nanti habis ini kita ke posyandu ya. Sabar tuh. Sebentar Jangan lagi marah-marah. Bapak tahu tuh artinya. Sebentar lagi Bapak tahu artinya ya. Artinya Bapak tahu. Apa ini babi? Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak Onom, sabar. Tungguin Bapak. Nah ini kata-kata mutiara mulai muncul ini kata-kata mutiaranya Yunani. Astagfirullahaladzim, la Jangan haula wala makan quwwata babi sih, illa jadi Bapak billah. semua ngomong babi. Bapak, jangan ngomong babi. Aku Nah, lagi makan tempe nih. Aku lagi makan tempe Baby, tadi. saya bilang baby bukan babi. Aduh, Hmm. baby. nah Ya udah. gune itu ya tadi kan dikutip Lukas 7 ya kan. Nah gune itu artinya ini awaman seorang wanita atau wife istri. Hmm. Pilih yang mana? Itu Pak artinya gune itu artinya wife Pak. Terserah lah, Anda mau istri kah? Tetapi sekarang saya mau minta, mana Maria Magdalena? Lah itu Bapak berarti itu istrinya Yesus gitu loh. Itu kitab saya. Kenapa Anda mau ini tafsir sesuka? Bukan, tapi kan itu kan ayatnya di Iya, baby, Anda itu wanita. Coba jadi wanita yang baiklah, masa. Lah, emang aku kenapa? Aku kan cuma kasih tahu ayat Cobalah harga diri 7:38. Anda itu jagalah. Hei, Lah, babe. kok Ada jadi gak harga sih diri saya? Aku lagi Kes- makan tahu sama tempe. istri? Babe, Iya, mana kata Maria Magdalena? Loh, si itu perempuan itu, si Gune. Iya. Kalau memang Anda tidak tahu, diam aja. Aduh. Tunggu dulu. Gune artinya apa tadi Bapak dikasih tahu? Artinya wife kan? Wife artinya apa? Bible Istri. Hub. Terserah Anda mau Bible kasih Hub, wife ya. atau wanita kah? Tunggu A dulu. woman seorang wanita, a wife istri. Dalam adat Yahudi itu Bapak, tidak boleh laki-laki menyentuh perempuan yang bukan muhrim yang belum menikah. Berarti kalau apalagi tuh seorang Yesus ya, jadinya dia kan menjalani hukum Taurat dong. Tapi Ya, dan kenapa si perempuan ini dia meminyaki dan mencium gitu loh. Iya, baca Dan juga ayat nggak bisa menjadi 39. rabi kalau belum menikah. Itu Baca syarat ayat menjadi rabi pun harus menikah. selanjutnya. Baca ayat Gitu loh. selanjutnya kalau mau tahu. Aduh. Enggak, tunggu dulu Bapak. Jadi sekarang sudah paham belum sampai di titik ini, di Bukan Gune ini? paham. Coba baca ayat selanjutnya tadi itu tanggapan dari orang Farisi apa? Coba baca. Iya, tapi Iya, di sini, Anda kok wanita tapi kok di kayak sini, begini sih? coba tunggu tanya dulu. Tapi dalam hal ini, si Yesus Yesus itu punya istri sedang nggak? diusap sama istrinya, gitu loh. Bukan istrinya, itu ada artinya. Ada seorang wanita bisa, Itu ada Gune, istri bisa. Bapak Gune Itu dalam arti kan. bahasa tadi udah Coba baca kau tadi. Aduh, ini baca perempuannya lagi kok kayak Em. begini nih, Baca wanita lagi Em. seperti apa ini? Kalau itu bukan istrinya, otomatis melanggar Taurat, kan gitu. Ya, Karena itu bukan ya. muhrim. Ya, kalau itu tadi bukan muhrim sudah terbantahkan. Tapi kalau dia istrinya itu Boleh. malah teruk lagi. Iya, nggak Gitu. boleh. Jadi nggak ada pilihan di situ. Di situ nggak ada Ini, pilihan. saya jelaskan. Nggak apa-apa. Saya Ulangin jelaskan. lagi Ep, biar bapaknya denger Ep. Denger lagi Ep, baca Gunenya. Gune kasih tahu Ep, apa itu Gune Ep. Begini, Oke, kalau coba soal Yesus bercakap-cakap dengan perempuan yang bersundal, itu pernah banyak di situ di dalam Alkitab. Tapi Apa nggak Yahudi boleh, mau Bapak. melempari, dengar dulu Ibu, Anda seorang wanita, coba Anda koreksi diri sendirilah. Kok Gini jadi aja, saya? gini aja. Bang Sueb, kalau begitu gini arahnya. Bingung. Ya, gini Bang Sueb, coba buka Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Jangan Kisah ini dulu, Para saya mau Rasul jelaskan ini dulu. 17 ayat 34. Apa Pak Sok? Lebih bagus Pak Onom Anda, sambil bicara aja. lebih bagus Anda koreksi, Anda punya ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Enggak, yang Jangan tadi bahas aja, itu. yang tadi Gune, dia belum jelas. Bapak belum jelas yang nama Guna artinya itu tadi. ada arti seorang wanita, ada seorang istri, bisa. Coba Bang Tapi Anda Sueb baca cari yang dulu namanya situ. Damaris Bang Sueb. Bapak Lusuri ini dicium loh Damaris, Pak. Sarah Tamar Damaris. Itu loh, ini dicium. Damaris ya. Dicium loh Pak, dicium. Tau nggak dicium? Coba googling Sarah Tamar Damaris itu siapa? Terserah itu Siapa kamu tokoh kayak itu sana. sebetulnya? Anaknya Encus. Si Bapak mah, udah marah-marah melulu si Bapak mah. Udah tanya aja si Sarah Billy, si Tamar Billy. Damaris ya. Mana si Billy?
Sarah Tamar Damaris. Bang Billy sarapan, harus sarapan dia jam segini harus sarapan. Bapak nggak Oh, sarapan. nanti kita tanya Nah, dia. coba Bang Billy, perasaan dulu Bang Billy. Apakah istrinya si Yesus itu pelacur, pesundal? Apakah dia Iya, terima? dia Nah, cantik Yesus cintalah sama dia, Pak. Yesus bilang hanya orang buta yang tidak melihat perempuan secantik ini, gitu kata Yesus. Iya, Bapak. Iya, nah. kita tanya Nah, dan Billy. ketika Terima nggak dia kalau si Yesus itu Coba punya diam dulu ya. Dia Sarah gendut. Tamar Damaris was born in September 0026 in Nazareth, Northern Israel, as the daughter of Jesus Christ ben Elohim Si, and Mary Wirz, wife of dia Jesus, itu, not Pak. Magdalene. Si, Ya, Wah, itu data hoak itu. Nggak mungkin Yesus punya Dor. istri. Hoak itu hoak. mana nih? betul, Berarti Billy, berarti dia betul. nggak dia Billy. Ayo, mau Ada nggak? Siapa yang mau kita membahas di tentang kantong. pernikahan Yesus? Yuk kita Ah, gimana membahas tuh sama Billy? Udah Jonathan dibilang Nandar. si Yesus punya istri. Iya, Ayo. Hoak ini, hoak ya. ini. enggak hoax. Nggak, jangan Ah, biar saya nggak dibilang membela Islam. Hoak ini hoak, Enggak, hoak kalian ini hoak, hoak. enggak. Jadi bukan gini yang loh, Pak. Bapak, udah deh. Jangan Ya, siapa yang baby, bicara, baby, Pak? ini Sederhana. ikut alur Oh, aja, sederhana. baby. itu loh. Gini, dengerin. Tunggu Kalau lagi. kalian mau kita janjian, kita membahas sama Jonathan Nandar ya tentang pernikahan Yesus. Jadi dia bisa lebih jelas loh. Jadi karena dari bahasa aslinya ya. Tapi jadi enak dengerinnya, mau nggak Ya membahas nanti tentang pendapat pernikahan aja, Yesus? nanti takutnya nanti hoax ini, Mbak Baby. Enggak. Ini enggak hoax. Begini. Aku enggak hoax. Begini. Kalau Anda mau bahas Kristen tidak masalah. Asal jangan Kristen membahas Anda. Kita masuk penjara tadi. Bapak mah. Kita kan supaya Pak kita Ono, tahu Pak Onoma ada ayat di Kisah Para Rasul 17 ayat 34 itu ada namanya tokoh yang namanya kemudian wanita Damaris. Kan Kita nggak masalah takut toh kalau masuk kita tahu setiap penjara. tokoh yang ada di dalam itu gitu loh maksudnya. Kita Kan gitu. malas masuk penjara. Ini namanya Pak. edukasi, Pak. Hubungannya ke Lah mau situ. ngapain masuk penjara Bapak pagi-pagi masuk penjara Pak lah Saya bahas Muhammad nanti saya masuk penjara. Ya Nggak udah usah ya. begitu Ya udah. Bapak. Nah, Ya kita Bang kan Billy sedang lanjutin membahas aja, istrinya Bang Yesus. Billy. Apa hubungan dengan Nabi Muhammad? Kembali ke topik aja Terserah tadi. Anda mau Yang bahas Ya, saya. Bang Billy. yang paling Oke, bagus Bang tadi. Billy, menurut Bang Billy surganya Yahudi Ya, itu ke surga keluarga saja. masuk surga nggak Bang Billy? Ketemu nggak di sana ya kira-kira Bang Billy? Di surga itu bertemu nggak sih kita dengan keluarga kita Bang Billy? Halo Bang Billy. Sarapan kali dia lagi sarapan. Iya. Ya, Monitor Bang Billy. bagusnya Anda jelaskan dari kitab Anda sendirilah. Loh, iya ini Pak Ono. Begini Pak, masalahnya surga Islam tuh mirip dengan surganya orang Yahudi. Sedangkan Bapak mengatakan mengikuti Taurat Musa, ya kan? Musa itu surganya mirip dengan surganya orang Islam. Sekarang saya pertanyakan surganya orang Kristen itu seperti apa bentuknya? Apakah Kalau sama? surganya begini. Kalau beda Pak, berarti Bapak punya surga yang lain lagi. Berarti Bapak itu bukan mengikuti ajaran Taurat, Injil, tapi Bapak itu mengikuti ajarannya Paulus, yaitu Bible punya surga sendiri begitu. Betul. Ini Nah, tadi sudah sekarang kita punya surga sama. Jadi surga Nah, kita sekarang Billy pertanyaannya bilang kita surganya punya Bapak itu sama. bentuknya seperti apa? Kalau surga Bible itu seperti apa? Kalau surganya Paulus itu seperti apa? lain. Kalau Kristen lain, kalau Yahudi, Ya. Islam sama. Ya udah, kenapa Bapak ngotot harus Jadi sama? Bapak, dan jadi Bapak punya surga lagi ya? Pak Oh, Onoma dan lain kita. saudara Kristen ya. Pak Onoma, aku mau bicara ya, dengerin. Itu yang di Kalau bawah juga ya. Yahudi, Islam, 72 bidadari sama ada sama. Ya, udah dengerin dulu. Dengerin. Saya mau bicara, dengerin. Tidak pernah ada Istri saya sejarahnya. jadi perawan terus. Itu Iya, surganya Islam. Bapak Onoma dengerin. Aku mau bicara boleh nggak? Dengerin ya. Orang Islam ini di debat di diskus kayak gini, kami nggak pernah menista.
Kami mengambil dari buku kalian. Menista. Kami mengambil dari buku kalian. Barusan menista itu, Bu. Enggak ada. Kita tidak menista. Coba Mulutnya ini buka kayak Lukas apa ini, Bu? Buka Enggak. Lukas Ini istri saya ini saya 7:38. buang ini istri saya ini. Enggak ada. Kita tidak menista. Jadi makanya kalau kalian Betul dibuang istrinya. Jangan dibuang lah, dikasih orang aja. gitu loh, Pak. Kami Muslim tidak pernah menista ya, oke? Ya, Jadi Bang kami Billy, mengambil dari menurut buku di kalian. kitab Bang Billy, di kitab Taurat, ya keyakinan Bang Billy itu, kemudian ada nggak kita bertemu keluarga di surga, Bang Billy? Bertemu nggak kita dengan istri-istri kita, dengan ayah-ayah kita gitu? Iya, itu kan kita dibangkitkan semua nanti. Ketemu. Ya yang nggak ketemu kan orang Kristen doang. Bener nggak Pak Ono? Iyalah. Karena ada perang Kita naga tidak ya Pak. masuk. Kita Ya tidak masuk di makanya. dalam kategori 72 Berarti bidadari, tunggu dulu. seks tidak Ya, ada. saya tanya sekarang sama Pak Ono, apakah kami menista? Itu kan dari kitab Bapak sendiri kan? Bapak tidak bertemu karena ada perang naga di sana, serem. Ya kan? Kalau Iya, kami tidak ada ketemu. memang. Ya berarti kami nggak menista maksud saya. Bapak jangan Iya, salah nanti bicara gitu loh. nanti ibu perawan terus di surga, Bu. Ya memang begitu Pak. Karena memang seperti itu Mantap. keadaannya. Memang Allah menjanjikan seperti itu. Makanya aku juga Bapak suka. menjanjikan apa? Ya udah kalau Aku suka punya, jangan dibuang. kalau surga saya punya tidak ada, makanya saya suka itu kalau istri saya perawan terus di surga. Bapak surganya Bapak itu ada ukurannya loh. Bapak udah daftar belum? Karena kecil kan ada ukurannya kan? Ukuran apa? Ukuran burun. Ukuran surganya ada. Aku lupa ayatnya. Nanti aku cari ya. Baik Bunda Baby, sudahlah, cukup Bunda Baby. Kita nggak berkeyakinan kepada mereka juga, dan untuk apa kita bahas surga mereka? Mari kita ke Bang Billy saja. Sebentar, saya ada telepon. Karena dia selalu bilang hoax terus dari tadi. Aku sebel banget. Nggak boleh gitu ya Pak Anoma ya. Kami Oke, nggak pernah. sekarang Masalahnya kita mereka akan mengikuti Musa. Masalahnya surga Musa sama kayak orang Islam ini mirip. Sekarang saya tanyakan surganya orang Kristen itu modelnya seperti apa? Kita kan mau tahu juga apakah Ada mirip, ukurannya Bang apakah Zafran. beda. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Aku Ukuran lupa apa? ayatnya. Ukuran surga tuh ada di dalam kekristenan. Aku lupa Oke. ayatnya. Saya kira lihat ya, kita ukuran lihat yang lain. ketika Musa mendapatkan privilege atau hak istimewa untuk mengunjungi surga, Musa bertanya kepada malaikat Samsiel tentang size ukuran surga. But not even he who is the prince of heaven, bahkan dia yang notabene adalah malaikat penjaga surga, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, karena for there is none can gauge it, tidak bisa ada yang mengukur surga itu. It can either be measured atau bisa diukur ya, atau dihitung ya. Jadi surga itu malaikat aja yang nggak bisa ngitung, mengukur surga itu malaikat nggak bisa. Nah kita lihat, Musa melihat lagi dan terlihat oleh Musa mata air kehidupan ya, yang mengalir dari bawah pohon kehidupan, and dividing, dan terbelah menjadi 4 aliran ya, aliran which pass under, yang melewati di bawah tahta suci kemuliaan, and dance and compass paradise, yang melewati surga dari ujung satu ke ujung yang lain. Dia juga melihat 4 sungai, 4 rivers flowing under each of the thrones of the pious. Jadi apa yang dilihat, sungai apa? Sungai yang berisi madu ya, yang terus berisi susu dan juga wine, anggur, dan juga tadi balsam. Ya, nah tadi ini sudah dikonfirmasi oleh sumber-sumber Islam tadi, persis sama itu surganya kita. Iya, ada di surat Ali Imran ayat 133 pun juga Nah ada. ada tuh Wahyu 17:4 tuh surganya Bapak. Itu di neraka, itu di surga ya. Di neraka tadi kita sudah jelaskan, ada perempuan yang tidak menutup auratnya, itu kena, itu digantung payudaranya dan juga rambutnya. Sudah semua ini tadi Bang Nih Billy. Wahyu 17:4 Iya. nih.
Makanya kan dia kan Pak anomali ini kan dia nggak tahu tadi ayatnya. Makanya, nah surganya Kristen kita belum tahu nih, masih abstrak bentuknya. Banyak di dalam kitab Wahyu itu banyak itu beli. Iya, makanya itu gimana yang mata bertanduk 7 itu bermata 9 apa 12 itu? Ya Mana udah, itu? digini aja Pak Onom, kalau Itu memang Wahyu pasal 21 baca. Ayo, Iya. di situ Iya, surganya iya. itu. monggo silahkan. Silakan. Juga tuh kalau di surga ada mata 7 itu apa gimana itu? Tuh langit yang baru dan bumi yang baru di situ. Wahyu 17:4 tuh. Oke. Coba bacakan Pak Ono. pasal- Coba Bang Billy, sama-sama belajar Bang. Wahyu pasal 21. Apa Oke. langit yang baru dan bumi yang baru? Berarti bukan surga. Bumi yang baru, bukan surga. Gimana sih? Baca Di terus. 17:4 Hei, Wahyu 17:4. ini gimana sih? Ini nggak itu kamu bilang aja ayat aja kamu bilang tadi langit yang baru dan bumi yang baru berarti bumi bukan surga. Gimana sih? Ada manusia yang tidak bisa itu yang dicipta orang ini. 1 sampai 27. Nah, bacalah. Wahyu Wahyu pasal 17:4. 21 ayat 1 sampai 27. No. 17:4 Bi, Wahyu Bi. Ya udah di Coba sepil dong. dibacain. Saya nggak mau baca kitab itu. Ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan ya Allah. Ya, dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata dasar. Yang pertama batu yafis. Banyak di situ ada zamrud. Oh, Itu bumi banyak. apa surga itu? Banyak di situ di Yerusalem baru semua itu. Iya, itu bumi apa surga? Bumi halu. Jadi di sini artinya Anda kan mau tanya. Iya. Mantap, mau surga Itu atau aku bumi mau baru. tanya itu surga atau bumi? Kalau di bumi maksudnya itu di Ukraine atau di mana gitu loh. Kalau di bumi gitu. Itu di Yerusalem katanya. Oh, Yerusalem. Berarti Langit yang baru berarti di dan bumi. yang bumi yang baru, saudara. Tuh, bumi yang baru berarti bumi bukan surga yang baru, bumi yang baru. Langit yang Makanya baru kan dan berbeda, bumi yang nggak usah baru. dipaksakan Pak Onoma. Kita bicara Kalau surga, surga- nggak lagi bicara bumi. Begini, kalau surga itu kekal, kita masuk Nah. nanti itu di dalam kekekalan. Ada ayatnya juga. Jadi orang Kristen di sini kita akan dimasukkan di dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem. Nah, bumi, bener, dalam bumi bukan surga. Kemudian nanti itu ada masa Dan jatuhnya 1000 tahun. inkarnasi itu Bang Billy. Dengar dulu, Inkarnasi. nanti 1000 tahun di situ. Setelah 1000 Ngapain? tahun, setelah 1000 tahun, apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita di surga tidak ada perkawinan, tidak ada. Nah, berarti yang 1000 tahun itu yang di surga itu 1000 tahun atau yang sudah langit bumi yang baru itu surga? Ini yang Saya kita jadi bingung. baca dalam, makanya bingung, tanya biar tidak bingung. Anda Iya, jangan ribut terus. Saya bingung. Tadi kamu bilang langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti bumi bukan surga. Ini kita sedang menceritakan surga Kristen bagaimana? Ada surga. Kalau surga Mana? itu, kalau surga itu Yesus katakan di surga itu tidak ada kawin mawin, tidak ada kawin mawin, makan minum tidak ada. Tetapi di nah itu yang tadi di Roma itu Masalah itunya, Pak. Maksudnya keterangan penjelasan ayat di Kristen Pak tentang Onoma. surga gitu loh. Kalau Noma kan nggak mau sama-sama sama istrinya di surga nanti nggak mau Pak. Fiturnya Dengar dikit dulu, dong. Para lu Dengar kan. dulu. Biar Anda tidak bingung, Anda tanya iya, biar kita jelaskan. Iya. Apa yang dimaksud Iya. dengan Sekarang langit baru, Bapak Yerusalem Bapak baru. sabar Bapak Onani, saya tanya ya, jadi ini. Noma Bi. Hah? Oh iya Ada sorry. perempuan itu loh, perempuan itu yang nani, Enggak. Enggak, habis saya bingung menyebutnya namanya Onamnani. Onoma, oke. Bapak Onani, Onoma. Ya. Jadi kan tadi narasinya kita sedang berbicara perbandingan surga. Nah, tiba-tiba Bapak datang dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kan bukan surga, Bapak. Itu 1000 tahun. Nah, 1000 tahun kan itu di langit kan, melayang-layang di udara itu kan nanti. Oh, belum. Itu nanti Tuhan akan pulihkan langit baru, bumi baru. Aduh, saya bingung nih. Kan rapture pengangkatan. Tanya. Nah, dulu. biar tidak bingung. Kan, nih. Kan rapture pengangkatan 1000 tahun, masa 1000 tahun di langit. Nah, itu ketika mereka melayang-layang di atas permukaan air itu, kira-kira itu di surga
apa nanti surga itu di bumi? Gimana, Pak? Itu pertemuan disatukan. Kemudian di dalam Alkitab kan sudah jelas sekali. Nanti akan turun memerintah 1000 tahun. 144 orang itu. Kira-kira nggak pusing gitu Pak melayang-layang 1000 tahun itu di atas langit itu gitu. 1000 tahun. Bukan, ini dasarnya kitab Taurat, Masuk tapi yang angin. punya kitab Tauratnya sendiri bingung gitu loh. Masuk angin. Enggak, coba kita dengarkan dulu penjelasannya masih 1000 tahun Ya. melayang-layang di atas langit itu. Ini surga. ada nggak sih Begini. yang Begini Saudara Billy, dengar dulu. Iya. Setelah Injili saya. ya oke. Jadi saya kasih tahu secara garis besar. Di sini bahwa kitab Wahyu pasal 21. Di sini ini kita baca di situ ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu di mana orang nanti memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Yesus sebagai raja. Ya di situ Nanti- raja selama-lamanya di situ. Dengar dulu. Iya. Nanti Iya, baru iya, Anda iya. bantah. Iya, enggak, saya bertanya bukannya membantah. Nanti dulu nanti. Oh iya, terus. Oke, di situ Yesus akan memerintah 1000 tahun lamanya. Kemudian iblis atau Satan nanti diikat, dia diikat di situ. Dia tidak berkuasa selama 1000 tahun. Nanti ada penghukuman terakhir setelah 1000 tahun. 1000 tahun itu tidak tahu berapa masa, karena ini di hadapan Tuhan kan 1 hari kan 1000 tahun. Tapi kalau 1000 tahun menurut Tuhan itu tidak tahu, kita tidak bisa prediksi berapa lama nanti. Iya. Nah setelah itu baru iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Iya, Jadi- terus surganya kapan? Surganya yang ditungguin surga. Setelah 1000 tahun akan masuk, itu tidak ada istilahnya kawin mawin. Kawin mawin itu selama 1000 tahun di sini. Tapi melayang-layang Ya. Pak ya. emang melayang-layang Bapak 1000 nggak mau tahun. sama-sama dengan istrinya Pak di surga Pak? Ayolah anak-anak, kita 1000 dengarkan tahun. dongeng dari Bapak Onani. Iya. Nggak mau Pak. Nggak mau sama-sama dengan istrinya Pak. Jadi kalau sudah masuk ke dalam Orang mau surga, dibuang tadi sama dia istrinya. kalau kita sudah masuk ke dalam surga, Istrinya itu Bapak surga, buat Pak Billy aja ya. surga itu tidak ada istilah kawin mawin, suci di sana. Hanya ada itu Oh. haleluya. Wah saja. nggak enak Pak kalau kayak gitu Pak. Oh, Enakan surga haleluya Islam. saja, tempat suci kok di Enakan sana. surga Islam Pak sama suami kita loh Pak, sama istri kita di surga Berarti Islam. nanti Kumpul kira-kira lagi. waktu kebangkitan Bapak itu semua orang bangkit nggak, Pak? Oh, kalau menurut kepercayaan kita di sini kan sudah jelas sekali di dalam Alkitab. Iya, tadi Orang kan yang percaya kepada dibangkitkan. Kristus Yesus akan bangkit dan memerintah 1000 tahun. Ya artinya istri Bapak akan bangkit juga toh. Kalau istri saya percaya, kita akan bangkit dan masuk di 1000 tahun. Nah, berarti kalau Bapak nanti ada gender laki-laki dan perempuan, male and female, buat apa perempuan nanti Pak di surga? Ini di langit baru, bumi baru, masuk saudara. Iya, berarti di bumi Oh. toh, bukan di surga toh. Reinkarnasi, Pasti, kalau itu teori surga- reinkarnasi, bukan surga Bang Billy. Aduh, Teori ya Allah. inkarnasi itu. Enggak, nih Bapak. dia itu tidak bisa mendefinisikan, nggak bisa membedakan antara surga dan bumi yang baru. Itu dia nggak bisa membedakan itu. Ya, betul. Nah, mungkin yang dimaksud surga itu setelah rapture, pengangkatan selama 1000 tahun melayang-layang di atas permukaan air, itu 1000 tahun itu di surga itu. Nah, baru itu turun ke bumi, tinggal di bumi lagi, gitu kan Pak? Kemana dia Ya, tuh? kalau definisinya sih seperti itu Bang Billy. Definisinya seperti itu. Jadi nggak ada kekekalan Lagi di Google situ dia. berarti. Lagi Ada Google. telepon pendetanya mungkin. Nah, biarin aja. Biar nggak penting Bang Billy. Coba bang sederhana. Jadi gimana langit yang baru dan bumi yang baru itu surga atau bumi yang baru, Bang sederhana? Itu langit yang baru, itu arti pengertiannya di tempat hidup yang kekal, surga tempat hidup yang kekal, itulah ya. Pengertiannya. Itu surga atau bumi? Pengertiannya apa? Penjelasannya seperti itu, tempat hidup yang kekal. Contohnya gini, Iya. penjelasannya begini ya. Di bumi ini, ya di bumi ini, di bumi yang lama lah kita bilang dulu kan. Di bumi yang lama ini manusia berbuat jahat, berbuat seenak-enaknya lah segalanya. Nah, Nanti di langit
di langit yang baru, di bumi yang baru nanti, manusia tidak ada membuat kesalahan. Semua orang manusia itu berbuat baik, senang. Itu aja kuncinya, penjelasannya. Oh, Udah berarti segitu bukan di doang, Pak. surga, di bumi. Iya, oke lah di bumi, malah walaupun di bumi itu nanti akan jadi surga. Ya, kenapa saya bilang gitu? Sebelum Adam itu, ya, sebelum Adam itu turun ke bumi diciptakan oleh Tuhan, ya, bumi ini dulu, ya, kita bilang dulu suci lah, bersih, nggak ada kotoran-kotoran pikiran-pikiran yang nggak ada. Polusi lah ya. Ya nggak ada polusi, nggak ada apa, segar segalanya. Artinya ya untuk makan untuk apa nggak ada istilah susah payah hidup manusia. Nah, setelah si Adam itu jatuh ke dalam dosa, maka terjadilah sakit penyakit, pembohongan, pembunuhan, pelacur segalanya. Nah, nanti yang baru bagi orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dan memuji namanya, ya itulah dikatakan langit baru dan bumi baru itu. Di situ nanti tempat orang-orang yang bahagia, yang senang, tidak ada lagi seperti bumi yang lama. Begitulah. Oh penjelasan. iya. Berarti Artinya tidak ada pernyataan yang khusus tentang kata surga gitu loh. ya kita Oke. Saya bacakan ayatnya ya, saya bacakan Ada, ayat. karena dalam Alkitab juga ada Eden kan, Taman Eden kan ada surga ada di Alkitab ada. Ada pernyataan dalam Al-Quran pun juga ada seperti Al-Jannah gitu. Tapi kenapa? Maksud saya gini, kenapa surga itu nggak langsung aja di surga nanti begitu, nggak di langit dan bumi yang baru, langsung aja kayak Islam gitu. Di surga itu ini begini, terminologinya begini. kan beda antara Iya surga betul. dengan bumi. Kenapa masih memakai bahasa-bahasa kias begitu maksud saya? Jadi Oke, gini Bang, saya baca. ini Bang ya. Billy. Tunggu. Saya jelaskan dulu sedikit Bang. Ini ya. Saya bacakan ayat saja langsung. Saya bacakan ayat. Langsung. Ya. Oke, di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Saya bacakan firman-Nya lagi kepadaku semua telah Ayatnya apa dulu? Kitab apa ini kebiasaan? Kitab apa? Ayat berapa? Pasal berapa? dan Omega, yang awal dan yang akhir. Astaga, ayatnya Orang di yang haus mana? akan Kitab kuberi apa? minum dengan Aduh. cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan beroleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Iya, itu ayatnya ayat apa? Woi, kitabnya woi. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang Tar dulu, Pak Onani. Ini ayatnya apa dulu? Ayatnya apa? Misalnya Mazmur 110 ayat 5 gitu. Jadi kita bisa mengikutin ayat yang kau baca gitu, bisa dikoreksi gitu loh Pak Onani. Lanjut. Ya betul. Tunjukkan dulu ayatnya, betul itu Bang. Tunjukkan ayatnya biar orang ini percaya gitu. Nah, masa ke Pak Onani kalama Bang sederhana ini pemikirannya. Buka moodnya aja, jangan dia ngoceh sendiri nih. Gitu, data dulu baru penjelasan. Betul itu. Ya, dia ngoceh sendiri. Buka mic-nya. Pak Ono, buka mute-nya, itu ke mute itu Pak Ono mah. Kepencet dia nggak sadar kepencet. Enggak Pak 10 Ono sebenarnya itu. mah. Enggak 10 dia sendiri di sini. Jadi Bang Billy, betul ya, Allah Maha mengetahui apa yang hamba-hambanya inginkan ya. Seperti halnya kehidupan di dunia, maka surga pun tidak jauh berbeda dengan kehidupan di bumi. Cuman surga itu jauh lebih indah berkali-kali lipat daripada ada yang di bumi. Dan kita pun tidak akan tua, kita akan pemuda terus, istri kita pun perawan terus, cantik jelita, suaminya pun tampan, tidak seperti yang ada di bumi. Jadi untuk apa lagi bidadari Bang Billy? Karena Kita masuk ke surga dengan istri-istri kita. Pak Arya, betul Allah kan? menciptakan kasih sayang, rasa cinta yang luar biasa. Siap. Istri-istrinya kan Ya benar. lebih cantik dari bidadari gitu loh maksudnya. Oh, sempurna betul. Matanya berkilauan seperti mutiara Bunda Baby. Ya, Kan jadi ratunya kulitnya nanti. halus. Nah, gitu. Jadi ratu. Jadi bidadari itu di bawah kecantikan istri-istri kita. Betul itu. Ini yang gak dipahami, makanya wahai umat-umat Kristen, kalau mau berbicara tentang Al-Quran, bacalah dulu dengan lengkap.
agar tidak salah tafsir. Seperti halnya Al-Quran saya itu nih kepada Bang Billy. kitabmu. Seperti Al-Quran saya itu kepada Bang kitabmu. Billy. Hai Islam, Baca kata Al-Quran. Allah, imanilah kitab-kitab sebelum kamu, Taurat, Injil, Zabur. Saya berbicara dengan Bang Billy, kemudian Bang Billy, ayo kita buka dong Tauratmu. Kenapa? Karena saya wajib mengimani kitabmu. Begitu, bukan mau menyamakan, bukan mau memaksakan Al-Quran itu harus ada di Taurat atau Taurat harus ada di Al-Quran. Tidak, Pak. Jadi Tidak. gini, cara Tapi sesuatu yang harus saya imani, saya harus tahu cara isinya pandang begitu. orang Yahudi memandang Islam dan Kristen gini. Orang-orang Islam itu ya kisah-kisah oral Torahnya, oral Torah yang tersembunyi itu banyak dilestarikan atau dipahami oleh orang Islam. Misalnya tadi kisah tentang surga dan neraka, ya kan? Kisah tentang Nabi Yusuf, ya. Terus kisah tentang Ismail yang waktu Abraham mengunjungi Ismail setelah sekian lama tidak bertemu, dan dia ketemu istrinya yang jahat, dia lagi mukulin anaknya, dan Abraham nggak dikasih masuk, tidak disapa dengan baik, tidak dikasih minum. Dia bilang, nanti kalau Ismail pulang dari berburu, bilang patok kemah ini harus diganti, ya. Oke, bilang gitu aja. Nah, betul. Begitu, Ada Ya kesamaan. betul itu betul. Itu betul begitu, itu. Bi. begitu Ismail pulang dari berburu, dia bilang, tadi ada seorang tua datang ke sini, aku tidak menjamunya. Terus apa kata dia? Katanya patok kemah ini diganti aja. Dia langsung tahu dong apa yang dilakukan. Ismail menceraikan istrinya karena itu adalah pesan ayahnya kepadanya. Nah, begitu sudah Itu lebih tahun ke tiang sebenarnya, Bang Billy. Mohon maaf. iya, tahun berlalu ya, Abraham datang lagi bilang lagi kepada Sarah, aku ingin datang mengunjungi Ismail karena sudah lama saya. Oh, udah datang. Dia lihat, wow, disuruh masuk, disuruh minum, dijamu dengan sopan, anak-anaknya cucunya disayang-sayang. Terus oke, nanti kalau Ismail pulang bilang, pertahankan patok ini, patok kemahnya. Jadi begitu. Jadi pesannya ialah istri yang jahat itu, yang dinikahin oleh Ismail itu disuruh diganti karena dia memiliki sifat yang bukan seorang istri yang baik gitu. Itu kode antara ayah dan anak. Itu cerita. Itu ada di mana? Ada di oral Torah dan ada di sumber-sumber Islam. Kalau memang itu bukan pewahyuan yang suci, tidak mungkin ada dua sumber yang sama antara Midrash dan juga dalam Quran itu. Begitu. Nah, Pak Onoma ada cerita kayak gitu nggak, Pak? Apa? Ayo. Ada cerita kayak gitu nggak, Pak? Tadi cerita Ibrahim gitu. Ada, Pak? Kayak gitu. Ya. Apa yang udah? Pak Onoma atau Pak Sederhana begitu, maksudnya ada nggak kayak gitu, Pak? Nah, satu lagi ya. Di zaman Firaun, seorang wakilnya menterinya ya, yang bernama Potifar itu punya istri bernama Zulaiha ya. Nah, kita lihat Zulaiha, kata teman-temannya, kenapa mau kamu murung terus Zulaiha? Mukamu jadi jelek, murung terus, senyumlah. Bagaimana aku bisa tersenyum? Kenapa sih kamu? Setiap hari aku melihat itu bujang orang Ibrani itu ganteng banget katanya. Masa iya. Gara-gara itu lu kayak gitu. Iya. Kayak gimana sih orangnya? Ya udah, kalian datang semua. Saya akan jamu kalian di dalam jamuan makan malam. Oke, udah datanglah semua mereka. Mereka datang. Pas mereka datang, si Yusuf itu disuruh membawakan makanan, buah-buahan. Dibawalah ke depan tamu-tamunya ini, dibawakan. Nah, perempuan-perempuan itu melihat Yusuf tidak bergeming matanya. Mereka takjub melihat kegantengan Yusuf. Nah, di tangan mereka ada buah, dia potong tuh buah. Harusnya potong buah itu, ternyata mereka mengiris tangan jari mereka sendiri. Saking terkesimanya dengan kegantengan Yusuf gitu loh. Itu semua ada di mana kisahnya? Ada di Midrash dan juga ada di sumber-sumber Islam. Kalau itu pewahyuan bukan pewahyuan yang kudus, Ya, pasti sama. tidak akan ada di dua sumber. Sama ceritanya. Itu bukan pewahyuan, itu namanya Apalagi cerita, Rasulullah Muhammad itu kisah. orang yang tidak mampu Iya, membaca ya. pertanyaannya ada nggak Bapak sama kayak gitu, Pak? Pak Onoma. Itu Sama, Pak? kisah, bukan Iya, pewahyuan. Itu kisah. iya, bener.
Iya benar kisah. Ada Bapak cerita kayak gitu Pak di kekristenan. Kalau Sama. di Kristen, Ibu Isa Maryam, saudara Musa, Harun itu tidak ada. Oh, jadi Bapak nggak ada cerita yang kayak tadi tuh sama kayak cerita Iya, Ibrahim. Maryam itu saudaranya Musa, Harun tidak ada. Ibu Isa Bukan toh? saudaranya Musa Harun, Bapak. Kalau orang orang-orang soleh itu biasanya menaruhkan kepada anaknya itu nama orang saleh gitu loh. Iya, jadi Contohnya kami kayak tidak Yesus. ada. Yesus anak Daud. Sejauh mana Yesus dan Daud, Pak? Saya tanya. Tapi karena Daud itu Ibu soleh, Isa, saudara Maryam, itu tidak ada di gitu dalam loh. cerita Alkitab. Bapak tidak bisa mengartikan itu gitu. Saya susah ngomongnya sama Bapak. Nggak ada. Iya, Sebenarnya maksudnya kenapa Maryam dinamain Maryam adiknya Harun? Itu karena orang saleh Harun itu gitu. ya Jadi terserah Anda lah mau lah, Anda karena mau Bapak nggak disamakan. ngerti. Jadi saya terangkan gitu Bapak loh. ngerti, memang bukan Bapak nggak kitab saya ngerti, juga. Pak. Bapak nggak ngerti. Kitab Tadi saya ini Ini jadi kemana-mana. Saya tadi pertanyaannya tanya, ada Bunda nggak mungkin cerita Bapak? bukan begini. kitab saya. Pak Onoma beriman nggak pada nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam? Begitu mungkin pertanyaannya. Ya terserahlah Anda mau. Pak Onoma percaya nggak ada nabi-nabi sebelum Isa? Saya percaya semua, cuma tidak percaya Nabi dari asal Arab Saudi itu saya tidak percaya. Ya udah. Oke lah kalau gitu saya pamit undur Kalau diri. begitu nggak sah dong keimanannya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Belum mau Iya, kemana? Pak. Bang Avenger. Waalaikumsalam warahmatullahi. Avenger. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi nanti insya Allah Ini yang lagi. Black Brother ini Black Oke. Brothers ini naik Sebelumnya Black sebelumnya saya Brothers. minta teman-teman ya bantu follow ya. Oke. Iya, siapa ya yang bicara? The Avenger. Oke. Oke. Aku follow ya. Kalau misalkan gak mempercayai Nabi dari Arab, sebagaimana pula orang Yahudi yang tidak pernah percaya dengan Yesus, tidak pernah menyembah dengan Yesus, Ini ya. di di bawah ada Black Brothers itu. Suruh naik tuh dia tuh. Nah, tadi Kalau ada Yesus, typing aja gitu. kalau Yesus itu nabinya Yahudi. Moderator ya. Oh ya. Black Brother naik sini kamu. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita ke Israel, terus kita tanya, kau kenal Yesus enggak? Nanti orang Israel bakal bilang, Yesus itu makanan ringan dari mana? Kita nggak pernah nyembah Yesus. Najis. Catat itu. Bukan zamannya sekarang, bro. Dari dulu mereka sudah tolak Yesus. Anda jangan terlalu mimpi dari sekarang, sudah mimpinya sudah. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu bukan bernama Yesus. Yesus itu cuma sekelas produk makanan ringan. Pret, nggak bakal disembah. Ya, itu kan bukan produk baru, saudara. Lama itu. Itu Anda bahas. Jangan bersaudara, kita nggak bersaudara. Kau ini makan berdua juga. Makanya. Makanya begini loh Bang Sueb. Mereka memaksakan bahwasanya tidak percaya kepada nabi-nabi selain daripada Israel. Gak masalah buat kita gitu loh, gak masalah. Kenapa? Karena memang mereka berbeda. Cuman yang saya sayangkan ketika mereka berbicara seperti itu, tapi mereka pun dalam lisannya mengakui atau mengimani nabi-nabi, para nabi-nabi. Itu loh yang kenapa ya kadang-kadang kok nggak sejalan gitu loh. Kan begitu. Tapi ada pengecualian. Sedangkan Yakub, Abraham bukan orang Israel. Ya, betul. Makanya yang Begitu. perlu kita pertanyakan. Apakah juga Pak Onom? Sekarang Bang Arya yang kita pertanyakan, siapakah nabi orang Kristen? Silakan. Itu baru jelas. Coba Oke, sekarang jadi Pak begini, Onoma, siapakah nabi yang Pak Onoma sekarang yakini saya sebagai? mau bilang Anda itu saudara atau apa? Soalnya saya bilang setan juga nanti Anda marah. Terserah Pak Onoma. Saya nggak keberatan. Yang penting jangan menghujat agama saya. Kalau Pak Onoma menghujat saya tidak marah. Tapi Iya, jangan nggak agama masalah. saya. Ingat itu Pak Onoma ya. Iya, Silakan sekarang aja, saya Pak. pakai bahasa saudara atau setan. Ini Asep Nggak tidak apa-apa mau kalau dipanggil saya bilang setan juga nggak saudara. apa-apa. Nggak Terserah apa-apa. Pak. Pak Onani terserah Pak Onani. Ya udah jawab aja Pak. Jawab aja Pak, nggak apa-apa nggak John masalah. naik John. Ada si John Peters nih, asik nih. Bang, Bapak jawab siapa nabi di dalam siapa nabi nabi Kristen Pak? ya, siapa nabi orang Kristen Pak? Silakan. Oke, Billy, terima kasih banyak ya. Saya mundur, saya mau makan dulu. Oke, makasih banyak. Oh, belum makan congor babi dia rupanya. Makan congor babi dulu Pak. Makan congor babi yo.
Oh, Babi, ini ada tulang ini, mari. Soeb juga bisa ikut, mari makan sup. Sueb lu diincar lu, Sueb lu diincar lu sama Pak Onani lu, kacau lu. Soeb, ayo Babi sini makan Babi. Pak, kenapa sih Pak Onoma, kenapa Pak Onoma sangat mengincar Sueb? Kenapa itu? Nah, saya senang dengan Sueb ini, suka kalau kita makan berdua sama-sama. Aduh, jangan Pak, Sueb itu masih normal Pak. Aku masih normal, masih waras, belum gila. Kayak aku. Udah tua gila hidup lagi. Sudahlah, jangan marah-marah terus, Sueb. Enggak, aku nggak marah seperti itu. Yang marah-marah dia. Ini padahal dia sendiri yang marah-marah, Dia bilang, aku marah-marah. Tapi ini lucu di Pak Anoma nih, apa asik nih, lucu orangnya. Debat absurd, lucu nih. Apa bagus. Gitu. Data versus asumsi. Ya Allah. Marah-marah, aku marah-marah. Mana si John Onani. Mana John Kampret mana? John, naik John. Nah ini kita sapa dulu nih, Bang apa nih, IMTV Jakarta. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Saya